Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, kita ini sudah berbulan-bulan berada di masa pandemi ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kondisi begini hanya memberikan kepada kita kekhawatiran, kebingungan. Kita itu rugi kalau hanya menghadapi pandemi ini dengan kebingungan, kekhawatiran. Yang paling penting untuk kemudian kita hadirkan di hari-hari ini adalah bagaimana menjadikan pandemi ini sebagai salah satu pelajaran besar buat kita. Saya ingin kisahkan satu kisah yang mungkin ini bisa kita terapkan dan kita ambil hikmahnya, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Antum tahu perjanjian yang pernah digagas oleh Rasul dengan para sahabat bersama kaum kafir Quraisy, yang kemudian perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah? Tahu enggak? Tahu ya? Perjanjian Hudaybiyah itu sekilas menurut kita menang siapa? Menang kafir Quraisy. Ya. Perjanjian itu terjadi di tahun ke-6 Hijriah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya sukses memenangkan perang Khandaq. Kemudian Rasul punya niat untuk umrah karena Rasul rindu dengan Baitullah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasul sampai saking dari rindunya itu bermimpi datang ke Baitullah. Maka Rasul berangkat dari Madinah menuju Baitullah dengan waktu itu dengan para sahabatnya yang memang tidak ada niatan untuk perang. Maka ada yang mengatakan Rasul dari Madinah itu tidak membawa peralatan perang. Tapi jangan antum bayangkan bahwa Rasul tidak membawa peralatan perang itu lantas Rasul tidak membawa hal-hal yang standar dalam perjalanan waktu itu. Jadi kalau antum perlu ketahui, orang-orang Arab dulu itu ketika melakukan perjalanan minimal mereka itu bawa apa? Pedang. Jadi kalau mereka itu melakukan perjalanan itu standarnya mereka sudah membawa itu, karena memang zaman itu menuntut seperti itu. Nah, Rasul pergi ke Mekah itu tidak membawa peralatan perang, cuma Rasul membawa peralatan standar dalam perjalanan. Berhenti di Hudaybiyah sudah pakai baju ihram, Rasul tiba-tiba dapat kabar bahwa beliau tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Dan itu para sahabat sudah, bahasa kita, sudah sangat siap. Kalau memang jalan terakhir harus perang, ya Rasul kami siap. Karena sudah berkali-kali mereka menang kan. Di Khandaq itu bahwa diprediksi ketika di Khandaq itu mereka sudah, orang kafir Quraisy itu sudah tidak punya daya lagi untuk kemudian bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka walaupun mereka dengan peralatan standar begitu, mereka pasang badan, mereka mengatakan saya siap ya Rasulullah walaupun saya harus perang dengan mereka. Kami siap, kata mereka. Tapi ternyata Rasul mengambil jalan diplomasi untuk kemudian melobi-lobi kepada kaum kafir Quraisy untuk bisa masuk, tapi ternyata tetap tidak bisa masuk. Sehingga pada akhirnya terjadilah perjanjian yang kita sebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Antum tahu enggak? Perjanjian Hudaybiyah itu ada berapa poin? Ada door prize enggak ini? Ya, perjanjian Hudaybiyah itu setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, bahwa kaum muslimin, kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin Madinah gencatan senjata selama 10 tahun kan? 10 tahun. Ini saya muqaddimahi sebelum saya masuk ke materi iman. Yang kedua, kaum kafir Quraisy, kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, dan mereka hanya boleh masuk di tahun depan. Itu kan kebayang, mereka sudah jauh-jauh jalan, ada yang jalan tuh, ada yang naik unta dari Madinah jalan kaki sampai Hudaybiyah itu ratusan kilometer sudah. Tiba-tiba gak boleh masuk. Itu dongkol sekali, luar biasa mereka. Bahasa kita udah mangkel tingkat langit itu. Ya, mangkal sekali. Kemudian yang ketiga, orang Madinah
orang Mekah yang kemudian datang ke Madinah untuk masuk Islam, untuk kemudian berbaiat kepada Rasul, masuk ke dalam agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tanpa wali dia harus dikembalikan, ya, dikembalikan. Sebaliknya orang Mekah, orang Madinah yang datang ke Mekah untuk murtad, walaupun tanpa walinya mereka tetap tidak boleh dikembalikan. Ini adil apa enggak? Enggak adil. Tapi kebayang enggak antum? Rasul itu ketika mendengarkan penjelasan dari Suhail bin Amr dan Ali bin Abi Thalib menulis itu Rasul manggut-manggut aja tuh. Rasul mengiyakan semua. Ali itu sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hampir-hampir sobek itu perjanjian itu. Saya mau sobek," kata Ali bin Abi Thalib. Saking dari tidak seimbangnya poin 1 sampai poin ketiga, bahkan poin keempat pun juga tidak seimbang. Itu kata Ali, saya hampir-hampir mau sobek tulisan dalam perjanjian itu. Tapi Rasul selalu mengatakan, tulis Ali, tulis Ali, tulis Ali. Gitu. Bahkan yang keempat itu siapa saja yang mau ikut kaum kafir Quraisy di Mekah silahkan. Siapa saja yang mau ikut kaum kafir Quraisy kaum muslimin di Madinah juga silahkan. Waktu itu ada satu kabilah ikut Mekah, satu kabilah ikut Madinah. Nah, ikhwafillah dirahmati Allah. Ini perjanjian sudah dalam hemat kita, dalam benak kita, perjanjian ini sudah sangat tidak menguntungkan kaum muslimin. Sama dengan kondisi kita hari ini. Kondisi kita hari ini betul-betul tidak menguntungkan kita. Antum tahu berapa orang yang harus tutup usahanya gara-gara pandemi ini? Berapa banyak masjid yang harus tidak aktif kegiatannya gara-gara pandemi ini? Berapa banyak pengangguran juga gara-gara pandemi ini? Ini kondisi yang luar biasa, sangat tidak menguntungkan. Sama dengan Rasul itu ketika Hudaybiyah, bagi kaum muslimin itu tidak menguntungkan sama sekali. Tapi menariknya, sikap Rasul selalu mengatakan, iya enggak apa-apa, iya enggak apa-apa, iya enggak apa-apa. Bahkan yang paling unik itu teman-teman sekalian, ketika perjanjian itu sudah ditandatangani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak muslimin dan oleh Suhail bin Amr dari pihak kaum kafir Quraisy, sudah ditandatangani, diserahkan, tiba-tiba dari kejauhan itu terlihat namanya siapa? Anaknya Suhail bin Amr, saya lupa siapa namanya, Abu Jandal. Abu Jandal itu berlari, yang kemudian kakinya masih terikat dengan rantai. Dia lari dari rumahnya, dari tempat di mana ayahnya memenjarakan dia. Dia datang kepada Rasul yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bawa aku ke Madinah." Kata Rasul, "Abu Jandal, aku tidak bisa karena aku sudah menandatangani perjanjian bahwa orang yang dari Mekah datang ke Madinah untuk masuk Islam, dia tanpa seizin walinya maka dia harus dikembalikan. Aku sudah menandatangani perjanjian itu, maka aku tidak bisa membawamu." Itu Abu Jandal nunduk nangis sambil kemudian kembali ke Mekah. Umar, ikhwafillah yang dirahmati Allah, Umar yang kemudian melihat betapa sedihnya Abu Jandal dan marahnya Umar ibn Khattab. Umar itu sampai kemudian membawa pedangnya, kemudian nempel ke tangannya Abu Jandal sambil kemudian dikasih pedangnya. "Abu Jandal, ambil nih pedang, kau bunuh ayahmu." Itu saking dari marahnya Umar, saking dari Umar merasa bahwa ini tidak adil perjanjian ini. Ini tidak menguntungkan sama sekali, kondisi ini tidak menguntungkan sama sekali bagi kaum muslimin. Tapi Abu Jandal tidak mau, untungnya tidak mau. Ini khufillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi antum tahu, Ibnu Abbas ketika beliau berkisah tentang tentang perjanjian Hudaybiyah, Ibnu Abbas mengatakan begini, "Antum ta'udduna bi annal fathah Makkah wa nahnu na'uddu bi anna nasra sulha Hudaybiyah atau bi annal fathah sulha Hudaybiyah." Kalian mengira bahwa kemenangan kaum muslimin itu ada pada Fathu Mekah. Kita kan mengiranya begitu. Ya, ketika Rasul sudah menaklukkan kota Mekah itu Rasul menang kan? Kata Ibnu Abbas, tapi kami tidak. Kami mengira dan kami meyakini bahwa kemenangan pertama, dan itu menjadi kemenangan yang akan melahirkan kemenangan-kemenangan berikutnya, adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Karena tanpa perjanjian Hudaybiyah tidak ada Fathu Mekah. Nanti antum kalau baca sirah itu antum akan melihat bahwa 2 tahun ketika Rasul kemudian gencatan senjata dengan kaum muslimin itu, ya 2 tahun itu kaum muslimin bertambah hampir 8.000 orang, ya, bertambah hampir 8.000 orang.
Kenapa itu bertambah? Iya, karena Rasul ketika gencatan senjata 10 tahun, Rasul tidak lagi mikirin urusannya kaum kafir Quraisy di Mekah. Itu sudah selesai. Rasul kemudian punya waktu untuk ekspansi dakwah, ngirim surat kemana? Ke Mesir, ngirim surat ke Habasyah, terus begitu sampai akhirnya 2 tahun itu Rasul menghasilkan orang-orang yang beriman, kemudian banyak yang orang-orang yang kafir banyak masuk Islam. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah, sama kondisi begini kita ini di hari ini, di mana kita berada pada kondisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Ini jangan kemudian berharap bahwa ini kondisi bukan terbaik. Enggak. Allah itu menakdirkan kita pada posisi yang terbaik. Maka Rasul mengatakan ajaban di amril mu'minin. Setiap urusannya orang beriman itu pasti baik. Termasuk ketika Allah memilih kita berada pada episode ini, Allah pasti menempatkan kita pada yang terbaik. Tinggal bagaimana kemudian kita meyakini bahwa ini kondisi yang terbaik, dan kemudian kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan malah kita bernegatif thinking pada Allah, tapi kita berpositif thinking pada Allah bahwa ini adalah kondisi yang terbaik. Maka saya sering sampaikan dalam beberapa kajian bahwa jangan sampai hari-hari yang sulit ini berlalu hanya dengan kekhawatiran dan ketidakjelasan. Mari kita ambil banyak hikmah, banyak pelajaran di hari-hari ini, sehingga kita jauh lebih butuh pada Allah sekarang ini. Bukannya sekarang kita jauh lebih butuh pada Allah tuh. Kita lebih banyak untuk kemudian melakukan ibadah-ibadah, kita jauh lebih banyak untuk merenung, kita kemudian jadi tahu bahwa kita ini lemah. Kita itu kalah dengan sesuatu yang sifatnya kecil tapi tidak terlihat. Musuh kecil tidak terlihat, tapi kita seperti tidak berdaya. Bagaimana kalau kemudian Allah mengirimkan tentara yang lebih besar daripada itu? Ya. Maka mari hari-hari ini kita lebih banyak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ghafilin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya masuk ke materi berikutnya karena sebelum pandemi saya sudah menyampaikan satu bab tentang arkanul iman. Antum tahu arkanul iman itu ada berapa? Ada 6 ya. Cuma kadang kita tahunya itu arkanul iman itu ya iman pada Allah, iman pada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kita kadang hanya tahu sebatas hafalan saja. Ya. Cuma pada sisi yang lebih dalam, di mana kita bisa merenung dengan arkanul iman ini, kadang kita tidak sampai. Nah, kita berada pada bab yang kedua. Saya teruskan. Bab yang kedua adalah fawaidul iman. Apa itu fawaidul iman? Ini saya bicara bukan dengan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Ini semuanya paham bahasa Arab kayak ini. Apa itu fawaidul iman? Faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan iman. Orang kalau beriman itu dia dapat apa sih? Ya, kita itu kan kadang begitu. Sifat manusia itu begitu. Saya ini kalau masuk pada komunitas ini saya akan dapat apa? Kita selalu begitu. Makanya salah satu yang kemudian disarankan oleh para ulama itu, kalau kita itu ingin istiqomah pada amal salih, istiqomah tahajud, istiqomah salat berjamaah, istiqomah bersedekah, itu kita perlu tahu apa sih yang kita dapat ketika kita melakukan amal salih itu. Contoh nih, kalau antum pengen istiqomah tahajud, istiqomah qiyamul lail, maka antum perlu tahu ketika antum qiyamul lail antum dapat apa. Gitu. Itu namanya al-wa'du. Jadi namanya al-wa'du, al-wa'du wal wa'id. Ya. Janji Allah kepada orang yang beramal saleh itu apa, dan ancaman Allah kepada orang yang melakukan maksiat itu apa. Itu kita perlu tahu itu. Makanya kita juga perlu tahu kalau kita beriman itu kita dapat apa sih? Selama ini kan kebanyakan karena kita orang tuanya sudah sama-sama beriman, muslim, kadang kita tidak mau cari tahu tuh, kalau kita beriman kita dapatnya apa. Ya. Kita ini manusia, dan tentu manusia itu hitungan matematisnya sangat dominan. Ya. Jadi kalau kita mau rajin kajian itu, ketika di kajian kita dapat apa sih? Nah, itu kita perlu tahu. Nah, ikhwafillah dirahmati Allah, orang itu kalau beriman, yang pertama yang dia akan dapat adalah orang beriman itu alladzina amanuhum awliyaullah. Orang beriman itu dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sering memahami bahwa wali Allah itu adalah orang yang kemudian punya kekuatan lebih, orang yang kemudian bisa terbang, orang yang kemudian bisa sesuatu yang mungkin tidak bisa oleh orang-orang biasa. Ya.
Tapi ternyata Allah dalam Al-Quran mengatakan walinya Allah itu adalah orang beriman. Termasuk kita ini punya potensi, kesempatan yang sama untuk jadi walinya Allah di dunia, selama kita beriman. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu di dalam surah Yunus. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang yang beriman itu, orang walinya Allah itu, satu, dia beriman dan bertakwa. Iman dan takwa ini kemudian menghasilkan rasa untuk tidak takut dan tidak bersedih. Contoh begini, antum masyhur dengan kisahnya Ibunda Siti Hajar. Ya, saya sering mencontohkan kisah beliau ini sebagai indikator orang beriman. Begini, Ibunda Maryam itu ketika melahirkan Ismail alaihi salam, di usia Ismail yang masih sangat belia, belum disapi, artinya belum 2 tahun, masih merah, itu Ibunda Maryam kemudian oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ditempatkan di sebuah lembah yang kita sebut sebagai lembah Bakkah, atau yang kita kenal hari ini dengan Mekah, ya. Antum tahu bahwa ketika Nabiullah Ibrahim mengantarkan mereka dari Syam, ya, ada yang mengatakan dari Yaman, ya dari Syam itu diantarkan ke Bakkah, ke Mekah, menembus padang Sahara sampai di lembah itu Nabiullah Ibrahim kemudian menurunkan istri dan anaknya itu, dan serta-merta beliau langsung kemudian naik lagi ke hewan tunggangannya dan balik tanpa ada sepatah kata pun. Itu antum bisa bayangkan, di lembah yang sama sekali tidak ada penghidupan itu, apalagi di padang Sahara, apalagi kemudian membawa anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil itu kan kalau dibawa keluar malam-malam rentan masuk angin, bahasa kita, rentan sakit. Itu kalau dalam logik kita, dalam nalar kita, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti halnya sedang ingin menelantarkan siapa? Anak dan istrinya. Apalagi dalam benaknya siapa? Siti Hajar. Pasti Siti Hajar mengatakan, bagaimana nanti malam-malam saya? Bersama siapa saya? Kalau ada apa-apa kepada siapa saya akan minta tolong? Makanya ketika Ibrahim itu langsung kemudian pergi tanpa pamit, bahasa kita, itu Siti Hajar kemudian membuntuti, sambil kemudian Siti Hajar mengatakan, ila aina tadhhab anta ya Ibrahim? Mau kemana engkau wahai Ibrahim? Ibrahim sama sekali tidak menoleh. Ditanya kedua kali tidak menoleh, ketiga kalinya baru menoleh. Apa pertanyaannya? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu begini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk menempatkan kami di tempat ini? Kata Ibrahim, iya. Nah, ini jawaban imannya siapa? Siti Hajar. Siti Hajar menjawab dengan kalimat yang sederhana, tapi ini cukup untuk menjadi inspirasi buat kita. Kata Siti Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Kalau memang itu perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Habis itu kemudian Siti Hajar balik, dia balik ke tempat di mana Ibrahim menurunkan dia. Nah, iman itu kalau sudah tinggi begitu tuh. Kebayang enggak kalau kemudian antum punya istri, antum tinggalkan di terminal saja, ya, jam 12 malam, istri antum pasti teriak-teriak. Suami kurang ajar, suami tidak bertanggung jawab. Padahal kita tahu terminal itu tempatnya orang. Tapi Siti Hajar itu diturunkan di tempat yang sama sekali tidak ada orang. Sama sekali tidak ada orang. Tapi lihat, yakinnya Siti Hajar bahwa ketika dia bertakwa, ketika dia beriman, Allah senantiasa akan bersama dia itu. Nah, kita susah sampai di situ tuh. Coba di Covid begini nih, kita bisa enggak seperti itu gitu loh. Allah itu selama kita tetap taat, selama kita tetap berikhtiar, selama kita tetap beramal salih, Allah itu pasti akan jaga kita. Maka saya dalam beberapa khutbah, di khutbah Jumat itu selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu jauh lebih bisa melindungi daripada masker kita ini, daripada hand sanitizer yang kita pakai itu. Saya masih ingat betul dengan apa yang pernah disampaikan Profesor Muhayya di Malaysia. Beliau pernah mengatakan begini, beliau itu profesor kedokteran. Beliau mengatakan, saya juga butuh perlindungan dari virus ini, kata beliau. Tetapi tidak ada yang paling bisa untuk melindungi saya dengan perlindungan yang lengkap melebihi perlindungannya
Al-Quran. Dia jauh lebih bisa melindungi daripada masker ini. Walaupun kita tetap butuh ini, tapi kita yakin bahwa Al-Quran itu syifa. Dia lebih bisa melindungi kita. Nah, itu kaum muslimin itu begitu mestinya. Sehingga di hari-hari begini ini porsi kita tilawah itu jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari yang dulu. Ini Allah sedang ingin membuat kita ini kembali butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang beriman itu la khauf, dia tidak ada kekhawatiran. Jadi jangan kemudian menyangka bahwa yang menyampaikan ini la khauf. Enggak, kita masih tetap terus belajar gitu. Karena di kondisi-kondisi tertentu kadang kita juga khawatir gitu. Tapi kita perlu sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu salah satu indikator keimanan itu la khauf, la khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran. Termasuk juga khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak dapat rizki. Malaikat Jibril itu pernah suatu hari, ikhwafillah dirahmati Allah, dia pesan sama Rasul Muhammad, kata malaikat Jibril, tolong sampaikan pada umatmu bahwa sekali-kali mereka itu tidak akan meninggal sampai jatah rizki mereka habis. Ini sebenarnya kalau bahasa ini kita pahami, kita bisa sampai pada makom la khauf. Ya. Kalimat ini kalimat ajaib. Sampaikan pada umatmu bahwa mereka tidak akan meninggal sampai jatah rizki mereka habis. Artinya meninggalnya kita itu sebenarnya yang paling pas sebagai indikator itu jatah rizki kita habis, bukan sakit. Kenapa saya katakan begitu? Banyak orang sakit juga tidak meninggal kok, ya kan? Bukan tidak makan. Banyak orang tidak makan tidak meninggal kok. Ada orang 2 hari tidak makan dia tidak meninggal. Ya, ada. Tapi ketika jatah rizki dia habis, walaupun dia punya tabungan miliaran bahkan triliunan di ATM-nya, dia mati. Gitu. Nah, kalau kalimat ini kita pahami dengan keimanan kita, maka kalau kita besok ini masih ditakdirkan untuk melek, maka Allah masih menjamin kita bisa makan. Gitu. Allah masih menjamin kita bisa makan. Nah, ini untuk pemahaman-pemahaman yang perlu kita sampaikan agar kita sampai pada kalimat la khauf. Ya. Tidak takut, tidak khawatir. Tidak khawatir kita tidak dapat rizki. Maka malaikat Jibril kemudian melanjutkan, maka naiflah, kata beliau, maka naiflah, rugilah orang-orang yang kemudian setiap hari dia harus pontang-panting, setiap hari dia harus lemburan sampai dia lupa sholatnya. Ya, kalau lemburan antum tidak lupa sholat tidak jadi masalah. Lemburan terus, pontang-panting terus sampai dia lupa sholatnya, lupa tilawahnya, lupa zikirnya, lupa dengan keluarganya, lupa dengan anak istrinya, bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Kata malaikat Jibril, orang begini rugi. Kenapa rugi? Karena yang dia cari itu adalah rizki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang sudah ditentukan. Maka ikhwafillah dirahmati Allah, orang beriman itu harus paham ini, karena kita akan sampai pada keimanan yang sejati ketika kita la khauf, tidak ada rasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Ya. Saya beberapa bulan ini cukup betul merenung dengan kalimat ini. Saya ditugasi untuk menjadi ketua takmir di Ar-Rahmah situ Teluk Buli. Kami punya karyawan 28 dan semuanya digaji. Ketika yayasan memutuskan untuk tutup masjid, tidak ada infak masuk, ini susah untuk kemudian menerapkan ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi ketika semakin kita merenung, rupanya semakin kita itu bersedih, semakin kita itu merasa tidak punya Tuhan. Paham enggak tuh? Jadi semakin kita dalam sedihnya, semakin kita itu tampak bahwa kita tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena orang yang bersedih itu dia tidak paham, tidak yakin bahwa dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia bisa mintai bantuan pertolongan kapan saja. Saya baru paham bahwa semakin itu kita sedih atas seluruh cobaan yang Allah berikan, itu semakin kita tampak di hadapan Allah seperti tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu adalah Tuhan yang maha mengerti segalanya. Maka ikhwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo di masa-masa begini ini jangan tampakkan bahwa kita tidak punya Tuhan. Kita itu punya Tuhan.
Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita mintai bantuan dan pertolongan kapanpun, ya. Sehingga kita sampai pada kalimat la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Nah, itu yang pertama. Jadi salah satu keutamaan dan keuntungan kita menjadi orang beriman itu adalah kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat dari wali Allah itu adalah la khauf walahum yahzanun. Kemudian yang kedua, ikhwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu kata Allah, innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu jami'al makari. Allah itu akan menjamin keselamatan orang-orang beriman dari apa yang dibencinya. Ya, Allah akan menjaga. Salah satu contoh begini. Kalau antum lihat bagaimana sirahnya para anbiya, kita tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika kemudian beliau dibakar, ya. Keimanannya membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang panas itu menjadi dingin. Bahkan Nabiullah Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika beliau dibakar itu, kata Nabiullah Ibrahim, itu adalah kondisi terbaik di mana aku ingin selamanya pada kondisi itu. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Di kondisi itu beliau betul-betul merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala dekat. Kita itu ya, ikhwan fillah dirahmati Allah, ketika kita lagi mumet nih, lagi banyak masalah, urusan banyak yang terbengkalai. Lalu kemudian kita bawa sujud pada Allah Subhanahu wa taala yang lama sekali. Itu adalah kondisi terbaik kita sebenarnya. Itu kondisi terbaik kita. Bahkan kita jarang sekali punya momen seperti itu. Iya kan? Coba kalau kita lagi bahagia-bahagianya, sujud itu gak bisa lama, cepat. Urusan banyak di belakang. Zikir gak bisa lama. Tapi ketika kita sedang berada pada masalah, bagaimana masalahnya Ibrahim ketika dibakar itu kata Ibrahim, itu adalah kondisi di mana kondisi terbaikku dan aku ingin lama di situ. Coba kita menghayati ini, merenungi bahwa ketika kita sedang bermasalah, urusan kita banyak terbengkalai, sujud yang lama, dan itu kita betul-betul berada pada kondisi yang terbaik. Kita sedang butuh Allah. Kita sedang butuh Allah dan Allah sedang tersenyum sama kita. Yang kedua, kita berada pada posisi sujud posisi yang terbaik. Dan apalagi kita melakukan itu di pertengahan malam, itu waktu terbaik. Nah, jadi khafillah dirahmati Allah, dan perlu kita pahami bahwa segala kondisinya adalah kondisi terbaik. Maka saya pernah punya guru namanya Ustadz Luqmanul Hakim. Itu dulu dia sebagai penjual kopi. Setelah lulus dari Gontor, dia ke Malaysia, lulus dari Malaysia, pulang dia jadi penjual kopi. Penjual, bahasa kita warkop lah. Itu beliau setiap bersihkan meja warungnya itu, beliau senantiasa berharap mudah-mudahan suatu saat dia bisa tidak hanya berbuat untuk dirinya tapi juga bisa berbuat untuk umat. Oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan warung kopinya tutup, Ustaz. Warung kopinya tutup. Dan itu mungkin bagi orang tuanya, bagi teman-teman di dekatnya, itu merasa sebuah kerugian bagi dia. Banyak jalan Allah untuk menyelamatkan dia. Maka bahasa beliau itu, kalau kemudian warung kopi saya tidak ditutup, saya tidak rugi, atau saya tidak kolaps, saya tidak bangkrut, maka saya akan tetap jadi orang warung kopi, jadi orang penjual kopi, walaupun besar, tapi tetap aja penjual kopi. Mungkin kiprahnya untuk umat tidak akan banyak, tetapi karena Allah menyelamatkan saya, Allah tutup itu warung saya jadi punya waktu untuk ngurusi urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Beliau kemudian diamanahi untuk mengelola masjid. Masjidnya sukses, diamanahi mengelola Baitul Mal sukses. Akhirnya sekarang menjadi beliau punya gerakan infak beras itu yang satu bulan bisa 400 ton. Satu bulan 400 ton, itu perputaran duitnya bisa 5M 6M. Dan itu untuk umat semua, belum kemudian infak yatimnya, infak pesantren dan lain sebagainya. Maka bahasa beliau itu menarik. Kalau Allah tidak tutup warung kopi saya, itu padahal waktu itu kan sebenarnya masalah itu ya. Itu sebenarnya masalah.
Tapi di akhir beliau baru mendapatkan sebuah inspirasi bahwa kalau Allah tidak selamatkan saya dari warung kopi itu, Allah tidak kasih saya petunjuk, Allah tidak tutup warung kopi saya, mungkin saya tetap akan menjadi seorang penjual kopi, tidak seperti hari ini. Maka ikhwafillah yang dirahmati Allah, orang beriman itu selalu menganggap segala yang terjadi padanya itu adalah kebaikan. Itu wataknya orang beriman. Ya. Maka coba untuk melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukminin, menakjubkan sekali urusannya orang beriman. Kenapa menakjubkan? Inna kulla umurihi kulluhu khair. Ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh urusannya baik buruk dia baik bagi dia. Musibah, nikmat baik bagi dia. Bahagia, kemudian punya banyak masalah, baik bagi dia. Kenapa? Kalau dia punya masalah, dia bersabar, dan itu kebaikan. Kalau dia lagi bahagia, dia bersyukur, dan itu kebaikan. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, orang beriman itu mestinya, walaupun kita susah ya, selalu menganggap segala sesuatu itu baik. Dia punya 1001 alasan untuk membenarkan Allah dan menyalahkan dirinya. Ya, ini kalimat yang perlu kita pahami. Dia punya 1001 alasan untuk membenarkan Allah dan menyalahkan dirinya. Ya. Saya pernah punya ada kisah menarik ya. Jadi di Bekasi Timur itu ada seorang ayah, tiba-tiba dia datang ke sebuah toko herbal. Antum tahu lah kalau toko herbal itu kan biasanya repeat order. Ya. Entah saya pernah cerita di sini atau enggak. Ketika beliau sedang masuk ke toko herbal, ini Ustadz Umar kan tahu kalau herbal selalu repeat order, Ustadz. Repeat order. Dia masuk ke toko herbal itu, dia ketemu dengan penjual herbalnya dan dia tampak sekali kalut. Orang kalau gelisah itu kan tanpa mukanya itu kelihatan lah. Antum yang di sini nih kalau ceria-ceria itu tampak juga tidak punya masalah. Tapi kalau udah punya masalah itu gelisah tampak dari wajahnya. Maka kata penjual itu, Pak, sepertinya sampean ini sedang ada masalah. Dia bilang, iya, kok tahu sampean? Ya, muka-mukanya muka-muka bermasalah. Gitu. Ayo dong coba diskusi sama saya, kira-kira saya bisa ngasih saran apa? Dia mengatakan begini, saya itu punya satu anak yang anak itu sepertinya oleh Allah ditakdirkan hadir di tengah saya dan istri saya sebagai cobaan bagi saya. Loh, kata penjual herbal itu, cobaan gimana Pak? Iya, dia itu, ini penyakit kita hari ini, dia itu kecanduan apa? Game. Dia itu kecanduan game. Saking dari kecanduannya, kata dia, ini kisah terjadi 5-6 tahun yang lalu, di saat game itu tidak ditemukan di HP Android kita, sedikit sekali, tapi ditemukan hanya di warnet-warnet. Dia mengatakan saking dari kecanduannya, sampai anak saya itu kadang harus tidur tidak pulang ke rumah di warnet. Dia tidurnya di warnet. Kadang dia harus bertengkar sama ibunya, ketika kemudian ibunya minta dia pulang, dia harus bertengkar dengan ibunya. Bahkan ibunya sesekali perlu membentak sampai ibunya itu nyerah. Coba bayang dong. Sampai ibunya itu nyerah. Akhirnya kemudian dikasihkan ke saya, dan saya sekarang lagi bingung gimana caranya ngerubah. Lihat setelahnya, kalimat setelahnya. Kata penjual herbal tadi, "Sik Pak, sampean masih punya orang tua enggak?" Dia bilang, "Masih." "Di mana?" "Di Tegal." "Masih lengkap dah?" "Masih." "Kapan terakhir Bapak ketemu sama orang tua Bapak?" Dia bilang, 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun yang lalu dia terakhir ketemu sama siapa? Sama orang tuanya. "Loh Pak, kok sampai lama gitu?" "Iya, ada kasus perdebatan yang terjadi antara saya dengan ayah saya, sehingga membuat kami bertengkar hebat, dan sampai saat ini kami tidak pernah berhubungan, putus kontak silaturahim dan putus kontak online." Loh, itu penjual herbal langsung kemudian, ini orang beriman begitu tuh, langsung dia bisa nangkep, "Pak,
mestinya sampean itu jangan menyalahkan anak sampean. Sampean sendiri sudah lebih dulu durhaka sama orang tua. Tapi rupanya ikhwafillah dirahmati Allah, orang itu kemudian dia tiba-tiba menerima seluruh saran itu. Dia mengatakan, orang penjual herban itu mengatakan, sampean pulang aja ke Tegal, sampean minta maaf sama kedua orang tua sampean, biarkan Allah yang ngurusi anak sampean. Dia pulang, akhirnya minta maaf, Allah ubah anak itu setelah 6 bulan setelah itu. Jadi begitu, orang beriman itu diberikan kondisi yang seperti itu pun itu tetap terbaik kok, tetap terbaik kalau kita mampu untuk kemudian bisa mencerna gitu, sehingga tidak kemudian nyalahkan Allah. Ya Allah, aku ini udah sholat 5 waktu, sudah selalu jamaah di masjid, tahajud sudah aku lakukan, tapi kok gini-gini tak urusanku. Gak begitu tuh orang beriman tuh begitu. Orang beriman itu dia itu akan betul-betul meyakini seluruh kondisi yang ditakdirkan padanya adalah kondisi terbaik. Kondisi terbaik. Kan kita paham bahwa Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Pertanyaannya ginilah gampangnya. Takdir itu dari siapa? Dari Allah. Takdir dari Allah. Antum yakin tidak dari Allah itu gak baik? Antum yakin tidak yang dari Allah itu tidak baik? Tidak kan? Ma asabaka min hasanatin faminal. Segala yang dari Allah itu pasti hasanah, ya kan? Kalau kita meyakini bahwa takdir itu dari Allah, maka segala kondisi yang tertakdir pada kita menjalani episode itu adalah hasanah, kondisi yang terbaik kalau kita mampu mencernanya. Jadi begitu, innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu jami'al makari. Allah itu akan menjamin keselamatan orang yang beriman di dunia maupun kelak di akhirat. Terakhir wafilah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ini sebenarnya ada 13 tapi kita lanjut nanti di episode berikutnya. Al-iman yathmurul hayatat thayyibah fid dunya wal akhirah. Iman itu menumbuhkan kehidupan yang baik. Al-hayat thayyibah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Saya sering sampaikan begini, kita itu lebih baik tidak lahir di dunia ini kalau kita tidak beriman. Buat apa? Ya kan? Buat apa? Maka kado terbesar yang Allah berikan pada kita, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu adalah iman. Sebelum sehat, sebelum waktu, sebelum apapun, itu iman. Itu iman yang Allah berikan kepada kita. Maka kita beruntung sekali punya itu. Ya, beruntung sekali punya itu. Nah, Allah katakan siapa yang beramal salih, baik dia min dzakarin aw untha, dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah pasti kasih dia kehidupan yang baik. Allah pasti kasih dia kehidupan yang baik. Kalau antum dengar ayat ini, jangan kemudian antum tafsirkan, loh Ustadz, saya itu di tetangga saya ada, dia Ustadz, dia sudah baik banget, tapi kok dia sakit-sakitan, Ustaz? Iya kan? Apakah itu juga hayatan thayyibah? Apakah itu hayatan thayyibah? Iya, itu hayatan thayyibah. Antum jangan tafsirkan hayatan thayyibah itu adalah kita punya rumah besar, punya mobil mewah, apa yang kita minta dikasih. Tidak begitu. Antum tahu anak kecil ya? Anak kecil, saya punya anak usia 3 tahun itu salah satu cara kita untuk membuat hidupnya baik, salah satu cara orang tua untuk membuat hidupnya baik. Apakah orang tua harus senantiasa memberikan apa yang dia kasih? Enggak. Malah orang tua akan menjerumuskan anak itu ketika setiap apa yang dia minta Allah dia kasih. Salah satu cara agar anak itu kelak punya kehidupan thayyibah yang baik, ya kita kadang perlu ulur-ulur, perlu berteriak, perlu memarahi, perlu memberi kasih sayang. Sama Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Memberikan kita hayatan thayyibah itu setiap kita punya porsi yang berbeda-beda. Tapi kuncinya adalah beriman, amal salih. Saya kasih contoh begini. Berbakti sama orang tua itu amal salih apa enggak? Amal salih. Berbakti orang tua itu amal salih. Maka ketika kita berbakti sama orang tua, pasti
pasti hidup kita thayyibah. Karena kita amal soleh. Karena itu amal soleh. Antum coba lah. Antum coba. Saya beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan curhatan dari salah seorang anak muda. Ketika saya turun dari mimbar khutbah di salah satu lembaga pemerintah di Surabaya, dia kemudian bilang sama saya, Ustaz, saya ini bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang berat. Kenapa berat, Mas? Iya, saya sejak kuliah di Jember dan kemudian hijrah ke Surabaya, hidup saya betul-betul mengalami kemudahan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya saya diangkat menjadi HRD di sebuah perusahaan tingkat provinsi, perusahaan pemerintah tingkat provinsi. Dia jadi HRD itu tinggilah sudah. Usianya waktu itu baru 28 tahun. Tetapi semuanya berubah, Ustadz, ketika orang tua saya broken. Orang tua saya broken karena kesalahan dari ibu saya. Sejak saat itu saya benci sama ibu saya. Benci sama orang tua amal soleh apa enggak? Enggak. Saya benci dengan ibu saya, bahkan saya putus kontak dengan ibu saya enggak pernah silaturahim, saya enggak pernah telepon. Dan saya benci banget karena dia adalah sumber masalah dari kerusuhan keluarga kami. Tapi sejak perasaan itu muncul, seluruh isu buruk yang ada di departemen saya itu mengarahnya kepada saya. Dan bulan ini saya sudah tidak kuat, saya harus resign. Saya sampaikan ini, siapa saja yang beramal salih, Allah kasih dia hayatan thayyibah. Bahkan kata saya, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam Al-Quran mengatakan, kalaulah orang tua kita itu menyuruh kita musyrik sekalipun, ya musyrik, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Sampai orang tua kita itu nyuruh kita musyrik, Allah perintah Allah begini, wala tuti'huma, jangan kau taati di perintahnya itu, tapi jangan kau tidak punya adab sama orang tuamu. Kau tetap harus mensahabati, kemudian berinteraksi dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang sopan. Ya. Tapi punya perasaan benci sama orang tua, itu Allah murka luar biasa. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tidak mau beramal sholih, tidak mau ikut peringatanku, tidak mau memperhatikan peringatanku, dia senangnya bermaksiat, dia senangnya tidak ikut Allah dan Rasulnya, maka dia punya kehidupan yang sempit. Kalau antum baca tafsir, dongka itu bukan hanya sekedar sempit. Kalau sempit itu dayik, itu sempit. Dongka itu sempitnya berlapis-lapis. Bahkan para ahli tafsir menggambarkan saking dari sempitnya itu seperti orang yang ada di kuburan, dia kemudian dililit oleh banyak ular. Udah sempit kuburannya, dililit lagi sama ular. Itu sempit sekali. Seperti dia punya masalah dan tidak punya solusi.